Dalam acara kirap pusaka 1 Suro Kraton Surakarta Hadiningrat yang dilaksanakan pada Rabu malam, tanggal 19 Juli tahun 2023, sempat terjadi gesekan atau perselisihan antara pihak SISKS Pakubuwono 13 dengan pihak Gustimung, ketika sesi pemanggilan para sentono atau abdi dalem yang akan dipercaya untuk membawa pusaka kraton untuk dikirap dengan rute sepanjang kurang lebih 7 km. Angka 3, Kanjeng Raden Tumenggung Sumardi Dipuro. Angka 2, Kanjeng Raden Tumenggung Agus Pranoto Dipuro. Angka gangsal, Kanjeng Raden Tumenggung Suhadi Rohman Dipuro. Angka 6, Tampak dalam video, KP Kristoforus Adityas bersitegang dengan beberapa orang dari pihak Gustimung maupun dengan Gustimung sendiri. Permasalahan terjadi lantaran ada kesalahpahaman dari pihak Gustimung tentang para sentono atau abdi dalem yang dipanggil namanya. Diduga, pihak Gustimung tidak menyadari bahwa nama-nama yang dipanggil adalah memang dan sudah merupakan nama-nama yang diajukan oleh Gustimung kepada Sinuhun SISKS Pakubuwono 13 dan telah disetujui oleh SISKS Pakubuwono 13. Raden Tumenggung Nuryanto Dipuro. Angka 7, Raden Tumenggung Selain Suwandi itu, Darmo Dipuro. diduga pihak Gustimung mengajukan sentono-sentono atau abdi dalem yang namanya tidak tertera pada daftar nama yang diajukan sebelumnya. Raden Tumenggung Nuryanto Dipuro. Angka 7, Raden Tumenggung Suwandi Darmo Dipuro. Angka 8, Raden Tumenggung Yanto Dipuro. Angka 9, Raden Tumenggung Bambang Dipuro. Angka 10, Raden Tumenggung Soekarno Dipuro. Dalam acara kirap pusaka malam ini Kanjeng, terkait itu tadi ketika pemanggilan abdi dalem untuk membawa pusaka untuk dikirap itu terjadi sedikit insiden, mungkin bisa dijelaskan Kanjeng apa sebenarnya insiden yang terjadi itu, bagaimana sebenarnya? Oh begini, tadi di acara Suro, malam-malam Suro kirap pusaka itu yang mengajukan panyuwunan untuk ngampil dan buntar pusaka dalem itu dianggap tidak digunakan, padahal nama-nama ini, nama-nama sentono cendeng atau sentono turun itu sudah diusulkan dari Gusti Murtiyah, itu sudah kami terima semua persis yang ada di ini, di semacam ini sudah persis. Dan dari pengusulan Gusti Murtiyah itu diusulkan hanya yang ngampil pusaka dalem, tapi belum ada yang buntar. Karena pusaka dalem itu miosnya hanya 7, karena berdasarkan dawuh dalem itu 7 pusaka, maka sinuwun miosaken 7 pusaka dalem. Dan di insiden tadi mereka mungkin khawatir nama-nama yang disebutkan atau nama-nama yang diusulkan ke Sinuwun tidak digunakan, padahal dari pertama itu pemanggilan pusaka yang ke-7, yaitu yang mengampil atau yang buntar itu dari abdi dalem, entah itu abdi dalem Kusumondrowino atau abdi dalem Pokoso. Dan situ baru disebutkan dari abdi dalem yang ke-7, pusaka 7, di situ ada insiden para gusti-gusti, yaitu Gusti Wandan, Gusti Rumbai,
Gusti Devi, Gusti ini tuh mendekati pada pemanggilan suara atau timbalan untuk memanggil abdi dalem. Dan di situ tadi ada insiden persecokan sedikit, yaitu intinya dia menuntut atau menanyakan, "Endi to pusakane ya dari Sinuwun dan tak usulkan ke Sinuwun kok tidak dipanggil?" Padahal itu pemanggilan dari pusaka yang ketujuh. Karena pusaka yang ketujuh itu yang ngambil para abdi dalem dan sentono dalem dari abdi dalem yang bukan keturunan. Tapi yang diusulkan dari Gusti Murtia itu dari keturunan dari wayah dalem sampai grade 5 diusulkan, yaitu di pusaka nomor 2 sampai pusaka nomor 3. Seluruhnya entah itu dari yang berpangkat BPH, Raden Mas Panji, Kanjeng Raden Mas Haryo, semua di situ dibukukan dari wayah dalem Sinuwun yang ke-12 Suwargo dan Sinuwun Pakubono sekarang yang ke-13, semua di situ dicantumkan, dan nama yang diusulkan dari Murtia, Gusti Murtia itu semua sudah ditandatangani lengkap oleh Sinuwun, dan Sinuwun berkenan memioskan pusaka, yaitu sejumlah pusaka 7, karena tata caranya Sinuwun itu bisa diambil yang singkat, bisa diambil yang panjang. Kenapa Sinuwun tidak memioskan biasanya 13? Nah, itu hak prerogatif dari sampean dalam Sinuwun. Karena malam hari ini Sinuwun memioskan 7 pusaka, mungkin kalau orang Jawa ngemu tondo, ngemu lambang, yaitu pitulungan sehipun Gusti Allah. Semoga di tahun baru ini, di tahun baru Islam ini, semuanya menjadi baru, semua menjadi lembaran baru dan menjadi berkah, semakin menjadi berkah untuk Keraton Surakarta Hadiningrat sendiri, negara Republik Indonesia, para putra putri dalem, sentono dalem, abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat, dan masyarakat di kota Surakarta dan sekelilingnya. Jadi berkaitan dengan tadi, insiden tadi hanya kesalahpahaman. Jadi intinya hajat dalem miosaken pusaka dalem di bulan Suro itu hak prerogatif dari sampean dalem. Itu harus digarisbawahi, dari sampean dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono ingkang Jumenengata kaping 13 di Surakarta Hadiningrat. Jadi tadi ada insiden sebagai putri dalem, mungkin dia juga khawatir kalau orang-orangnya tidak digunakan, tapi insiden itu sudah bisa teratasi dan akhirnya semuanya kirap pada malam 1 Suro ini berjalan dengan lancar, hikmat, dan sangat cepat, yaitu menjadi berkat. Dan di situ tadi Kanjeng Gusti Adipati Anom Sudebyo Raja Putra Narendra Mataram sendiri yang ngambil pusaka 1 dihantarkan, diderekkan para putra putri dalem, wayah dalem dari Sinuwun ke-13 dan Sawargo Sinuwun yang ke-12, dan para abdi dalem entah itu telah dari PB 5, 6, 7, 8 sampai 10 juga hadir untuk derek kilap pada Dari Keraton Surakarta Hadiningrat, lawupos.com melaporkan.